Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya di channel yang sama. Pada kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai surat edaran terbaru dari Menteri Kesehatan terkait dengan keluarnya putusan MK terakhir tentang kepastian penerbitan STR dan SIP bagi tenaga akademik, yaitu S1. Nah, ini kan sedang menjadi isu hangat dan terjadi perdebatan di kalangan tenaga kesehatan semua. Karena terbitnya MK ini seakan-akan berbeda dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 nomor 17 tentang kesehatan, sehingga ditafsirkan lain oleh tenaga kesehatan. Nah, makanya Menteri Kesehatan mengeluarkan edaran terbaru, yaitu di nomor 29 tahun 2025, dengan judul penyesuaian kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan lulusan program sarjana. Nah, mungkin kawan-kawan dengan adanya surat edaran ini nanti dapat mengetahui atau kejelasan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang kepastian penerbitan STR dan SIP bagi lulusan S1 akademik. Nah, mungkin bisa kita lihat isi dari surat edaran ini, di mana surat edaran ini dengan memperhatikan pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana di sana dinyatakan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan program sarjana hanya dapat melakukan praktek profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Jadi di pasal 212 ayat 2 ini disebutkan untuk S1 itu hanya bisa diberikan SIP jika telah melanjutkan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Jadi dia harus melanjutkan ke pendidikan profesi terlebih dahulu, baru dia bisa mendapatkan STR dan juga SIP. Setelah melanjutkan pendidikan profesi tersebut, dia lulus dari uji profesi, di mana diterbitkanlah sertifikat profesi. Nah, inilah bukti dari atau persyaratan diterbitkannya STR yang menjadi dasar awal untuk penerbitan SIP. Nah, mungkin bisa kita lihat di isi edaran ini. Ini ada pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang menjadi pengingat dari surat edaran ini, di mana di sana disebutkan ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, lalu PP Nomor 28 Tahun 2024 dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan untuk pertama, ketentuan pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diberlakukan bagi mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, jadi untuk pasal 212 itu disebutkan bahwa mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan itu sudah mengikuti kuliah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kalau tidak salah kan dia terbitnya sekitar bulan Agustus tahun 2023. Nah, jika ada mahasiswa yang sudah atau sedang melakukan kuliah, itu dia wajib sampai pendidikan profesi. Lalu nomor 2, bagi lulusan atau mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan program sarjana yang terdaftar, jadi baru terdaftar ini, sebelum berlakunya Undang-Undang Kesehatan, berlaku ketentuan penyesuaian kualifikasi pendidikan untuk melakukan praktek profesi sebagai berikut. Nah, poin A, bagi lulusan program sarjana yang telah memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki STR dan SIP, diwajibkan mengikuti pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Nah, ini pengecualian, jadi misalnya dia lulusan program sarjana telah memberikan pelayanan kesehatan, memiliki STR dan SIP, diwajibkan mengikuti RPL sebelum perpanjangan SIP dilakukan. Jadi dia anggap saja lulusan tahun 2013 misalnya, S1. Sudah memberikan pelayanan kesehatan. Sudah punya STR dan SIP, karena pada waktu tersebut belum ada ketentuan bahwa untuk program akademik tidak diterbitkan lagi STR-nya. Nah, ketentuan ini berlaku di poin A, artinya jika SIP-nya nanti habis, dia tidak dapat diperpanjang SIP-nya sebelum dia menyelesaikan pendidikan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, untuk mendapatkan sertifikat profesi. Jadi ini untuk yang poin A. Poin B,
Bagi lulusan program sarjana yang telah memberikan pelayanan kesehatan dan belum memiliki STR dan SIP, diwajibkan mengurus STR dan SIP serta mengikuti program pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran lampau atau RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perpanjangan SIP dilakukan. Nah, ini untuk yang sudah memberikan pelayanan, sudah S1, lulus S1, tapi tidak punya STR dan SIP. Jadi dia wajib RPL terlebih dahulu. Lalu poin C. Bagi lulusan program sarjana yang belum memberikan pelayanan kesehatan atau bagi mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan, program sarjana yang telah terdaftar sebagai peserta didik sebelum berlakunya Undang-Undang Kesehatan, maka setelah lulus dapat. Nah, ini bagi yang belum bekerja misalnya. Jadi dia belum memberikan pelayanan kesehatan, belum bekerja, atau mahasiswanya sedang terdaftar. Pada saat ini sudah terdaftar, tapi belum melakukan pembelajaran. Nah, sebelum Undang-Undang Kesehatan tersebut. Nah, ini ada 2 poin. Yaitu poin pertama adalah melanjutkan pendidikan profesi dan lulus uji kompetensi untuk selanjutnya mendapatkan STR dan SIP. Jadi ini sama dengan pasal 212 ayat 2, di mana dia harus menyelesaikan pendidikan profesi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan pendampingan atau supervisi. Diberikan STR dan SIP yang berlaku selama memberikan pelayanan. Selanjutnya, yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan profesi melalui RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi misalnya dia belum bekerja, S1. Nah, untuk sementara dia harus mendapatkan supervisi atau pendampingan terlebih dahulu. Bisa melalui delegasi dari tenaga profesi yang ada di sekitar wilayah kerjanya. Lalu dia mengikuti RPL. Setelah RPL baru dia diterbitkan STR dan SIP-nya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, ketentuan teknis mengenai pelayanan kesehatan dengan pendampingan atau supervisi dimaksud sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf C2 diatur lebih lanjut oleh Dirjen SDMK setelah berkoordinasi dengan kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan yang terkait. Jadi petunjuk teknis atau pedomannya nanti diterbitkan oleh Dirjen SDMK, Kementerian Kesehatan. Lalu disebutkan pada poin terakhir, surat edaran ini mencabut surat edaran sebelumnya, surat edaran dari Dirjen Tenaga Kesehatan nomor 2123 tahun 2024. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini berlaku pada tanggal 17 Januari 2025. Jadi ini surat edarannya. Nah, mungkin kawan-kawan dapat melihat di gambaran berikut untuk lebih sederhananya. Ini untuk pasal 212 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Kita lihat di ayat kedua. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat melakukan praktek profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Jadi ini yang tertera di Undang-Undang Kesehatan pasal 212 ayat 2. Jadi harus memang sekarang jika dia sedang kuliah S1 apapun pendidikannya, terutama pendidikan yang ada jalur profesinya, dia harus mengikuti pendidikan profesi di tahap selanjutnya setelah dia lulus dari S1. Nah, ini penjelasan sederhana dari surat edaran tadi dibagi 2 jenis. Nah, ini untuk poin 1 dia harus pendidikan profesi jika dia sedang kuliah. Lalu yang kedua ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Jadi bagi lulusan atau mahasiswa pendidikan kesehatan program sarjana yang terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Kesehatan. Jadi ada berlaku seperti ini. Telah memberikan pelayanan kesehatan artinya dia telah lulus S1, telah memiliki STR dan SIP. Jadi dia harus RPL sebelum SIP-nya diperpanjang. Nah, jika dia tidak RPL, maka SIP-nya tidak diperpanjang. Poin B, telah memberikan pelayanan kesehatan tapi belum punya STR dan SIP. Wajib mengurus STR dan SIP setelah mengikuti pendidikan profesi melalui RPL. Jadi sebelum perpanjangan SIP dilakukan. Jadi dia belum punya STR dan SIP.
Jadi diharuskan dia mengikuti pendidikan profesi melalui RPL sebelum perpanjangan SIP dilakukan. Jadi jikapun diterbitkan, SIP-nya nanti tidak akan berlaku jika dia belum mengikuti pendidikan profesi melalui RPL. Ini tetap ketentuannya sebenarnya sama putusan MK ini dengan Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 17 tahun 2003, di mana memang wajib pendidikan profesi jika ingin melakukan atau melakukan pendidikan melakukan pelayanan keprofesian, maka dia wajib menyelesaikan pendidikan keprofesian dan mendapatkan sertifikat profesi. Jadi sebenarnya keputusan MK tidak ada bedanya dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Nah, ini mudah-mudahan kawan-kawan dapat mengetahui dan tidak lagi menafsirkan lain dari putusan MK tersebut. Poin C ini seperti ini misalnya. Belum memberikan pelayanan kesehatan, artinya belum bekerja. Dan dia sudah lulus S1 misalnya. Lalu dia ingin bekerja, nah ini harus dia menyelesaikan pendidikan RPL terlebih dahulu. Baru bisa mendapatkan STR dan SIP. Yang kedua, mahasiswa pendidikan nakes program sarjana yang telah terdaftar sebagai peserta didik sebelum berlakunya Undang-Undang Kesehatan. Jadi, dia belum lulus tapi dia baru terdaftar. Mungkin belum mengikuti perkuliahan di S1-nya, tapi sudah terdaftar sebagai peserta didik. Nah, ini berlaku seperti ini. Pendampingan supervisi, jika memang dia sudah S1, diberi STR dan SIP selama memberikan pelayanan, lalu selanjutnya yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan profesi melalui RPL. Jadi ketentuan semua surat edaran ini sama dengan yang ada di putusan MK, di mana memang mewajibkan seluruh tenaga kesehatan yang ada jalur pendidikan profesi itu wajib mengikuti pendidikan profesi, baru bisa dapat nantinya atau STR dan SIP yang nanti dipakai untuk praktek keprofesian. Sementara yang masih berjalan, dia berlaku ketentuan nanti SIP-nya tidak akan diperpanjang sebelum dia melakukan RPL. Nah, ketentuan RPL sendiri nanti dia diatur oleh Dirjen SDMK, bagaimana pedomannya untuk sistem rekognisi pembelajaran lampau. Tentunya nanti pembelajarannya lebih singkat daripada pendidikan profesi. Tapi ini ketentuannya untuk yang sudah lulus ataupun sedang yang telah terdaftar sebagai peserta didik. Nah, ini bisa mengikuti RPL. Tapi kalau dia belum lulus dan sedang kuliah, ya wajib mengikuti pendidikan profesi seperti biasa. Nah, itu ketentuannya kawan-kawan semua. Semoga tidak ada lagi perdebatan atas adanya keputusan MK terbaru tentang kepastian untuk S1 akademik mendapatkan STR ataupun SIP dalam bekerja. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan dapat terbantu semua atas informasi ini. Selamat berjumpa kembali di informasi-informasi terbaru nanti yang akan kami jelaskan di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.